Bilang cantik loh. Ya, untuk hari ini kita sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CV-nya tadi sudah dibacakan. Kebetulan saya pernah, mungkin yang menonjol ya, pernah dapat pelatihan dari Seameo terkait dietary assessment. Jadi mungkin dianggap berpengalaman gitu ya dari tim untuk menyampaikan ini. Tapi sebenarnya kita lebih ke diskusi nanti ya, karena saya juga masih mungkin 2 tahun ini berkecimpung di bagian ini, tapi memang lebih tertarik, menemukan ketertarikan di penilaian konsumsi pangan ini. Kita mulai ke slide-nya. Sebentar. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar bersama ya mengenai penilaian konsumsi pangan. Kenapa kita ambil konsepnya? Karena dulu pengalaman saya sendiri ya, saya juga lulusan SGZ gitu, jadi tahu gimana dulu dikasih PSG, kemudian dulu mah belum ada materi khusus PKP gitu ya, penilaian konsumsi pangan, masih digabung sama PSG, kemudian dapat pelatihan dari Siameo tuh kayak konsepnya ini sebenarnya sarjana gizi pun harus tahu gitu. Jadi makanya dari tim kita mengangkat tema ini, penilaian konsumsi pangan, konsep-konsepnya dulu. Jadi mungkin lebih terkesan teori, tapi teorinya ini penting untuk nantinya buat kita itu memilih ketika mau pakai metode ini dasarnya apa, itu sebenarnya konsepnya ini harus tahu dulu. Mungkin begitu pembukaannya. Kita langsung ke materinya. Learning outcome untuk hari ini kita akan belajar mengenai status gizi secara umum, nutritional assessment. Jadi sebelum kita mulai ke konsumsi pangannya harus konsep penilaian atau assessment ini kita dapat dulu. Kemudian nanti ada tujuan penilaian konsumsi pangan secara umum ya. Kemudian nanti ada level of tujuan. Jadi level-level dari tujuan kita. Misalnya kita mau menggunakan recall 24 jam itu buat apa? Itu tergantung tujuan dari, mungkin ranahnya bisa penelitian atau mungkin bisa ranah praktek gitu ya. Tujuan dari penggunaan form ini itu apa? Kemudian nanti ada macam-macam penilaian konsumsi pangannya, tapi mungkin itu lebih banyak nanti akan disinggung besok oleh Bu Sisil gitu ya. Kemudian untuk assessment, jadi sebelum masuk konsep dari assessment. Jadi assessment atau menilai ya, atau penilaian itu sebenarnya adalah proses mengumpulkan, gathering, analyzing, sampai interpreting. Jadi ketika kita mengumpulkan data aja nih, ada pasien misalkan konsul ke kita gali datanya, sudah kita tanpa olah dikip sama kita, itu bukan suatu konsep dari menilai ya. Jadi kalau penilaian itu kita mengumpulkan datanya, kemudian kita analisis, misalkan pakai dietary history, polanya seperti apa, kemudian kesukaannya dia yang paling menonjol apa, kemudian kita sampaikan. Nah, sampai interpreting atau menyampaikan itulah konsep dari assessment itu ada gitu ya. Kemudian assessment nutritional status atau penilaian status gizi ini interpreting atau interpretasi tadi dari informasi ABCD ya, kita udah sering dengar, dari dietary, biochem, anthropometric, and clinical studies. Kemudian ini beberapa sumber saya baca itu utamanya sih dari buku penilaian status gizinya Pak Iqbal dan Bu Desti.
kebetulan memang teman dan isinya memang menarik ya, mengemasnya memang praktikal, kemudian juga tidak langsung to the point, jadi harus pakai apa itu ada di sana. Kemudian saya juga pakai bukunya Bu Umi Fahmida dari Seameus itu sendiri, itu juga menyebutkan ini ya, ada 2 metode penilaian status gizi, ada langsung dan tidak langsung. Kemudian ABCD, yang tidak langsung ada statistik dan faktor ekologi. Kemudian hari ini kita akan concern ke D atau dietary assessment, penilaian konsumsi pangan bahasa Indonesianya. Kita akan fokus di itu. Nah, untuk dietary atau dietary assessment itu sendiri ya, itu adalah measurement atau pengukuran kuantitas. Biasanya sih kuantitas ya. Dari makanan yang dikonsumsi secara individu selama 1 atau beberapa hari. Kemudian atau jadi quantity atau quality ya. Quality-nya biasanya pattern. Jadi polanya. Jadi nanti juga jenis data yang diperoleh itu bisa kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini level of objektifnya. Nanti kita akan bahas secara rinci. Prinsipnya kita bisa membedakan apakah intake ini yang akan kita kumpulkan informasinya ini intake yang actual atau yang usual. Jadi yang benar-benar sedang dikonsumsi beberapa misalkan dalam beberapa hari terakhir gitu ya, atau usual intake itu nanti beda metodenya atau beda formulirnya gitu. Kemudian ada juga grup atau individu. Jadi kita mau tujuan kita menggunakan formulirnya ini mau tujuan kelompok atau tujuan perseorangan, itu juga nanti akan berbeda. Kemudian ini disampaikan ketika pelatihan ya, dan saya rasa sangat penting karena di mana sih si penilaian status gizi ini, maksud saya penilaian konsumsi pangan ini menggambarkan status gizi seseorang gitu ya. Jadi ternyata dari status atau tahapan deplesi, tahapan kelainan organ kita gitu ya, itu dimulai dari asupan makan yang tidak adekuat atau asupan makan yang berubah. Jadi metode-metode ada ABCD ini, penggambaran kulitnya itu adalah dietary. Makanya kalau misalkan dietary untuk misalkan individu, kasus individu misalkan ya, dia konsul, dia ada perubahan pola makan. Nah, itu biasanya memang sebagai baseline. Dia ada gangguan-gangguan yang lainnya. Itu dari slide ini seperti itu. Kemudian kita lanjut ke learning outcome kedua, adalah tujuan secara umum dari pengukuran konsumsi pangan. Itu biasanya ada untuk assessing, monitoring food and nutrient intake, ini yang paling banyak kita gunakan ya sebagai ahli gizi dimanapun. Itu biasanya kita memang yang paling berkompeten ya untuk menilai asupan makanan dan zat gizinya seseorang. Itu biasanya harusnya memang diarahkan ke ahli gizi, karena memang kita punya berapa SKS ya untuk penilaian status gizi sendiri ya. Jadi memang itu ranahnya ahli gizi. Kemudian ini secara akademisi biasanya conducting research ya. Jadi untuk riset itu bisa. Kemudian diet ini juga secara global gitu ya. Itu digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan. Jadi skala nasionalnya juga dietary assessment digunakan. Kemudian commercial purpose, banyak yang mencantumkan nilai gizi gitu ya, misalkan daily value gitu-gitu misalkan.
Nah, itu memang biasanya tujuannya seperti itu. Tujuan kita menilai konsumsi pangan individu gitu ya. Nah, ini yang ketiga, learning outcome ketiga, level of objective. Jadi tahapan dari tujuan kita menggunakan formulir-formulir yang ada di penilaian konsumsi pangan di sini. Jadi untuk level of objectives in measuring diets itu kita harus bisa sebentar, ini nggak bisa dicoret ya. Ada. Jadi kita tentukan dulu sebenarnya tujuan tahap. Jadi ada 4 tahapan penelitian ya, atau tahapan penggunaan itu ada di level grup atau di level kelompok dan level perseorangan atau individu. Jadi ini saya ambil dari bukunya Bu Umi Fahmida dan Dillon ya, Prof. Dillon, udah Prof belum ya? Dr. Dillon. Jadi memang beliau membagi level of objective atau tahapan tujuan itu ada 4. Jadi tergantung kita ini mau tujuan menggunakan formulirnya ini ranah kelompok atau ranah perseorangan. Kalau ranah kelompok kita bisa pakai level 1 dan 2. Bedanya 1 dan 2 adalah yang pertama itu untuk memperoleh mean group. Jadi asupan rata-rata kelompok. Jadi misalkan kita mau meneliti asupan karbohidrat pada siswa SMA gitu ya misalkan. Nah itu kan kita mau sebenarnya nomor 1 ini lebih ke potret. Kita mau melihat potretnya rata-rata kelompok tersebut itu makan zat gizi makro atau mikro itu seberapa gitu ya. Itu dari level kelompok. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah untuk menilai proporsi dari populasi yang beresiko. Jadi untuk objektif kedua ini kata kuncinya adalah population at risk. Jadi populasi yang beresiko. Jadi kita tidak bisa memotret seperti yang level yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu bisa semuanya ya, bisa sehat, sakit. Tapi untuk yang beresiko, jadi yang mungkin kita potret dulu, kemudian ada yang beresiko, kita mau kelompokkan sendiri, kita bisa pakai metode yang ada di level 2. Itu. Kemudian yang ketiga sama 4 itu adalah tujuan individu atau perseorangan. Yang ketiga itu kita biasanya untuk membandingkan, jadi untuk memperoleh ranking ya. Jadi misalkan mau mengetahui individu ini mau makan paling disukainya apa, itu bisa kita pakai level objektif nomor 3. Kemudian kalau 4 kita gunakan untuk konseling. Kita akan bahas next. Ini yang level pertama tadi. Jadi ketika kita tujuan penggunaannya itu adalah ada di mau memotret aja atau di rata-rata mean of a group, jadi kita bisa gunakan one day only. Jadi kita tidak perlu menggunakan beberapa kali pengukuran gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan one day only, biasanya digunakan untuk, ini contohnya biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata kebiasaan asupan gizi kelompok seperti yang tadi ya. Kebiasaan konsumsi karbohidrat pada kelompok SMA. Kemudian perbedaan rata-rata atau median antara dua kelompok. Kita mau membandingkan misalkan karbohidrat putra dan putri gitu. Itu juga kita bisa potret saja.
Kemudian yang nomor 3, contoh penggunaannya bisa di pair measurement. Jadi misalkan kita studi sebelum dan sesudah perlakuan, potretnya kita bisa menggunakan level 1. Kemudian level contoh 4 adalah unpaired. Jadi misalkan kita membandingkan perubahan asupan rata-rata kelompok tapi di 2 kelompok yang berbeda. Nanti kita ada summary-nya ya, mungkin kalau masih bingung. Nah, ini konsep lagi ya. Jadi framework for nutrient reference level. Jadi biasanya potret ini kita misalkan mau memotret konsumsi, itu kan kita tidak bandingkan dengan kebutuhan ya. Kita sudah tahu bedanya kebutuhan dan kecukupan. Kalau kebutuhan memang kita benar-benar hitung TEE-nya berdasarkan individu, tapi ketika kita bicara kecukupan itu kan dari angka kecukupan gizi misalkan ya, AKG. AKG itu sebenarnya apa? Nama lainnya itu kan RDA ya, atau requirement dietary cek masuk ya. Jadi namanya adalah RDA. Nah, si RDA ini ada di sini plus 2 SD. Jadi AKG ini, maaf ya, ini agak sudah ramai di sini. Jadi AKG ini adalah plus 2 SD. Jadi kalau misalkan kita karena itu adalah patokan nasional ya. Patokan nasional itu kita tidak bisa menggunakan rata-rata atau nol standar deviasi. Karena kalau di 0, dia kurang sedikit makannya sudah masuk ke minus kan gitu ya. Jadi memang level semotret orang sehat dan dibandingkan dengan AKG. AKG itu adalah angka kecukupan gizi yang berdasarkan dari umur dan jenis kelamin orang sehat Indonesia kan gitu ya. Itu letaknya di sini. Kemudian upper limit maksimum yang bisa kita konsumsi, kemudian IER atau average nutrient requirement itu ada di 0. Jadi nanti ada nol sini. Kalau kebutuhan biasanya kita Mbak Anin suaranya agak putus-putus ya? Ada di 0 sampai plus 2 SD. Nah, ya cek. Tadi koneksinya nggak stabil. Masuk nggak, Dek? Halo. Masuk. Udah masuk. Sudah jelas ya? Ya. Mungkin saya ulang sedikit yang bagian ini. Jadi untuk tadi ya kita masih bicara di level 1. Level 1 itu masih dipotret orang sehat biasanya. Nah, itu kita bisa menggunakan AKG. Nah, AKG itu apa? Konsep ini, jadi selain konsep assessment tadi, ada konsep dari nutrient reference level yang ahli gizi itu harus tahu. Jadi ada AKG, kemudian ada juga IER. Nah, IER ini 0. Biasanya kalau kita menghitung kebutuhan, itu ada di 0 sampai plus 2 SD. Kita seharusnya tidak membandingkan dengan AKG. Karena yang kita teliti atau kita lihat adalah orang-orang beresiko. Jadi, harusnya kita bandingkan dengan IER-nya. Next, ini untuk level 1 biasanya dietary, kemudian ini ya, median population intake of Malawian children. Jadi
dia hanya membandingkan post, jadi sebelum dan sesudah gitu ya, intervensi. Jadi hanya sekali pengukuran, bedanya di situ ya. Kita level 1 itu untuk mengukur grup yang sekali pengukuran. Kemudian untuk yang kedua tadi adalah proportion at risk. Proportion at risk atau orang-orang yang beresiko. Jadi kita meneliti kelompok yang beresiko, itu kita menggunakan ini food index yang mengukur at least 2 hari. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya sekali potret atau sekali single food recall misalkan, atau single FFQ gitu ya. Tapi kita harus menggunakan multiple. Ini yang bedanya level 1 dan level 2. Kemudian misalkan kita potret yang hari pertama itu menggunakan misalkan 100 sampel menggunakan food recall yang kedua itu kita bisa menggunakan subsample. Jadi untuk orang-orang yang beresiko, ini kita tidak perlu mengambil data sejumlah yang pertama, tapi kita bisa menggunakan subsample gitu ya. Biasanya 30 sampai 40 subjek. Kemudian misalkan kita menggunakan multiple, biasanya 2 hari, itu bisa non-consecutive, misalkan weekday 1, weekend 1 gitu ya. Tapi ketika misalkan keterbatasan kita tidak bisa non-consecutive, kita bisa menggunakan 3 consecutive days. Jadi misalkan Rabu, Kamis, Jumat kita ambil gitu ya. Itu level 2 ini harus, kata kuncinya harus menggunakan multiple. Jadi harus menggunakan formulir berulang. Nah, ini biasanya digunakan pada prinsipnya beresiko. Jadi asupan di dalam kelompok untuk asupan beresiko, kemudian perubahan sebelum dan sesudah intervensi, tapi pada populasi yang beresiko. Kita akan lihat ya di selanjutnya. Jadi misalkan di sini seng pada anak-anak itu termasuk kalau kita misalkan iron ya, yang paling sering adalah zat besi. Jadi kita bisa menggunakan ini IER tadi. Jadi kalau RNI adalah Jadi kalau misalkan RNI adalah plus 2 SD atau AKG tadi, kemudian Jadi kalau misalkan RNI tadi adalah AKG, kemudian kita harus convert dulu ke IER-nya. Jadi misalkan yang paling sering kan kita zat besi misalkan pada remaja. Di sini dia termasuk kalau yang dicoret ini yang tidak ada konversinya ke IER. Jadi di 0 standar deviasi kita sebenarnya ada programnya ya, tapi ini faktor konversinya. Jadi ada aplikasinya untuk mengkonversi dari AKG ke IER. Jadi bisa manual, bisa juga menggunakan aplikasinya namanya IMAPP. IMAPP namanya aplikasinya itu ya. Jadi prinsipnya itu, kalau kita mengukur grup, kita harus menanyakan ke tujuan melihat lagi tujuan penelitian kita. Apakah tujuan penelitian kita itu untuk memotret saja yang sehat, atau kita memang meneliti di populasi-populasi beresiko. Kalau kita meneliti populasi beresiko, kita bandingkan dengan AKG, itu dia memang asupan yang dikonsumsi oleh subjek kita semuanya pasti akan di bawah seharusnya, karena kita membandingkannya dengan orang sehat gitu ya. Jadi kita harus membandingkan dengan IER. Nah, di sini saya punya bukunya ini, Guideline of Food Fortification with Micronutrient.
tahun 2006 ini sebenarnya sudah cukup lama. Tapi di situ di guideline itu ini dari WHO dan FAO itu jelas ya, maksudnya ketika memang kita mau fortifikasi sasarannya populasi beresiko, kita harus konversi faktor. Jadi tidak bisa kita menggunakan AKG. Nah, di sini penelitian-penelitian Indonesia ini masih banyak yang belum menggunakan IER. Kemudian standar IER-nya, maaf, kita kembali ke sini dulu. Jadi menarik ketika misalkan kita standar IER-nya di Indonesia itu kan belum ada. Nah, di situ penelitian ke arah situ itu juga masih menarik untuk sangat menarik untuk dilakukan ya, karena kita biasanya baseline-nya hanya dari AKG saja. Itu untuk yang level 1 dan level 2. Kemudian kita mungkin kalau ada yang belum jelas nanti kita bisa diskusi. Saya juga masih belajar. Kemudian di level 3, tadi kalau 3 dan 4 adalah ranahnya tujuannya untuk individu. Jadi kita tidak bicara lagi ke grup ya, ke kelompok, tapi kita menggunakan individu. Nah, ini yang level 3 ini kita bisa menggunakan pengukuran berulang ya, multiple. Kemudian kita juga bisa menggunakan SQ, FFQ. Biasanya digunakan, ini bukan contoh ya, ini penggunaannya, contoh penggunaannya, biasanya untuk hubungan antara frekuensi konsumsi zat gizi A dibandingkan dengan mean level of biomarker. Terus kemudian misalkan kita membagi subjek ke 4 kelompok misalkan, terus kemudian kita membandingkan asupan gizinya dibandingkan dengan biomarker levelnya. Jadi misalkan seperti itu. Jadi intake asupan dairy product by decile versus mean PDA in adipose tissue. Jadi ini skala individu kita mau membandingkan dan kita ranking. Di situ level 3. Kemudian untuk level 4 itu usual index for correlation atau counseling. Nah, ini yang paling sering digunakan ranah individu. Itu diperlukan jumlah ulangan yang lebih besar. Jadi penggunaan multiple itu diwajibkan di sini, kita tidak bisa menggunakan single. Kemudian SQ-FFQ dan dietary history ini ya biasanya yang paling sering dilakukan. Kemudian ini contohnya misalkan mengetahui hubungan antara asupan asam lemak dari adipose tissue dan asam lemak dari intake-nya. Biasanya ini digunakan untuk analisis regresi ya, hubungan. Nah, ini kesimpulannya yang tadi ya, mungkin agak nanti kita bisa diskusi lagi. Level 1 itu prinsipnya level 1 dan level 2 itu adalah untuk grup, untuk kelompok. Kemudian kita bisa menggunakan single. Jadi kita bisa menggunakan food record, cukup satu kali food record gitu ya, atau food recall, atau mungkin weighing food record ya, sama aja ya, sama food record. Kemudian untuk level 2 itu kita paling tidak ada 2 pengulangan pada subsampel. Jadi di populasi yang beresiko tadi itu kita bisa menggunakan multiple recall, jadi consecutive atau non-consecutive tadi, kemudian food records, kemudian estimated food record atau weighing food record. Kemudian untuk yang level ketiga, kita bisa menggunakan SQ, FFQ, dan ini. Mbak Anin, jadi, untuk Mbak Anin waktunya 5 menit ya, lagi ya? Oh ya, oke. Jadi untuk level 2 ini kita tidak bisa menggunakan single karena kita ada di populasi yang beresiko, kita juga tidak bisa menggunakan FFQ di sini. Jadi ketika kita mengukur
orang-orang dengan beresiko kita tidak bisa menggunakan metode SQFFQ, bahkan dietary history ya, karena dietary history ranahnya memang individu sekali ya. Kemudian level 3 ini ya kita bisa yang kita bisa menggunakan multiple SQFFQ, itu kita bisa gunakan. Untuk level 4 kita bisa gunakan, sebenarnya dietary history kan gabungan dari recall dan FFQ ya, jadi kurang lebih dietary untuk level 4 ini memang kita bisa menggunakan metode yang multiple SQFFQ atau dietary history. Kemudian macam-macamnya ini dari beberapa buku yang saya baca tadi, saya lebih sering menggunakan ini sih daripada, kan sebenarnya kalau misalkan ada juga bukunya PSG dari Kemenkes ya, itu ada food weighing sendiri, food record sendiri gitu ya. Tapi kalau dari sumber ini lebih jelas sih, karena food recall kan memang kita tahu ya, food recall seperti itu. Jadi kita menggali 1 hari kemarin dari jam 00 sampai 24, kemudian record. Konsep record itu kan mencatat. Mencatatnya bisa dari estimasi, bisa dari dia mencatat berat makanan itu sendiri. Jadi masuk ke food record, kemudian ada juga FFQ. Nah ini untuk tingkat individu. Mungkin ini besok lebih aplikatif ya dengan Bu Sisil. Kemudian yang rumah tangga, ada yang sering digunakan adalah food account, household food recall, sama household food records. Kemudian untuk tingkat nasional ada food balance sheet, ada juga SKMI. Kemudian jenis data ada kuantitatif dan kualitatif. Ini referensi yang tadi saya sebutkan, kemudian ada juga dari buku guideline tadi. Sudah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kurangnya nanti kita diskusi bersama. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Anin atas pemaparannya. Sangat-sangat tercerahkan. Jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan aja ya. Jadi untuk penilaian konsumsi pangan sendiri berarti ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. Di antaranya itu mengenai nutritional assessment dan methods, kemudian objectives, level of objectives, dan areas of dietary assessment itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman